Puji dan syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berkat, rahmat, dan hidayahnya kita dapat berkumpul pada hari ini dalam rangka kegiatan diseminasi budaya positif di sekolah sebagai pelaksanaan tugas CGP. Selamat beriringan salam juga kita hadiahkan kepada Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Untuk tidak memperpanjang kata-kata mukadimah yang sama-sama kita hormati Bapak Ibu Wakil SMPN Negeri 2 10 Koto, dan yang sama-sama kita hormati Bapak dan Ibu Guru Majelis Guru. Sebelum kita masuk ke acara inti, kegiatan inti kita pada siang hari ini, kami meminta kepada Ibu Wakil untuk menyampaikan sepatah dua patah kata pada kegiatan siang ini. Kepada Ibu dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang terhormat Bapak Ibu Guru UPT SMP 2 10 Koto, dan puji syukur kita kepada Allah karena kita bisa melaksanakan acara guru penggerak. Acaranya apa namanya Bu Eka? Diseminasi budaya positif. Dan salawat kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Mudah-mudahan acara ini kan dalam rangka berbagi dengan guru-guru lain dan bermanfaat bagi kita untuk pengajaran kurikulum Merdeka, untuk supaya lebih banyak yang dipaparkan oleh Bu Eka. Kata sambutan hanya sekian karena kata Bu Eka tadi cuma 1-2 buah kata, sementara sudah banyak kalimat ini. Sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada Ibu Wakil yang sudah menyampaikan pesannya untuk siang hari ini. Dan acara selanjutnya kita lanjut ke materi acara inti, yaitu pemaparan materi atau sosialisasi budaya baik di sekolah yang akan disampaikan oleh Ibu Eka Noverita. Seperti pada Ibu Eka dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada siang ini Allah masih memberikan rahmatnya kepada kita semua, sehingga kita bisa hadir dalam ruangan ini dalam rangka diseminasi atau penyebaran informasi tentang budaya positif. Selanjutnya, salawat beserta salam kita hadiahkan buat Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah memperjuangkan kita sebagai umatnya dari alam kebodohan kepada alam yang penuh dengan peradaban dan ilmu pengetahuan. Yang sama-sama kita hormati Ibu Wakil SMP Negeri 2 10 Koto, yang sama-sama kita hormati Bapak dan Ibu yang hadir pada siang ini, yang sudah meluangkan waktunya untuk menghadiri kegiatan diseminasi pada siang ini. Adapun tujuan dari kegiatan ini adalah sebagai salah satu kelengkapan tugas saya sebagai CGP atau calon guru penggerak angkatan 8 Kabupaten Tanah Datar. Jadi di sini kita akan berbagi tentang budaya positif. Apa itu budaya positif dan hal-hal apa saja yang akan berkaitan dengan menciptakan budaya positif. Sekarang kita lihat dulu apa itu yang dikatakan dengan budaya positif. Mungkin kalau dari kata-katanya
kita mengacu kepada hal-hal yang positif. Kira-kira budaya itu apa Bapak Ibu? Kebiasaan. Kalau positif? Baik. Berarti kalau kita gabungkan itu adalah kebiasaan baik. Ya, itu benar sekali. Kalau diartikan secara teorinya itu budaya positif adalah perwujudan dari nilai-nilai kebajikan universal yang diterapkan di sekolah. Budaya positif diawali dengan paradigma teori kontrol. Jadi nanti terciptanya budaya positif ini diawali dengan kontrol. Apa itu kontrol? Nanti kita akan bahas. Kemudian apa-apa saja contoh kebajikan yang universal itu? Artinya kebajikan yang secara umum sudah pernah kita temui, sudah kita lakukan, sudah kita laksanakan. Di antaranya keselamatan, tanggung jawab, kejujuran, rasa syukur, percaya diri, kesabaran. Dan saya rasa itu semuanya mungkin sudah ada di sekolah kita, cuman presentasinya yang belum bisa kita capai secara maksimal. Contoh mungkin budaya positif yang ada di sekolah kita yang sudah kita laksanakan sehari-hari itu adanya gerakan literasi sekolah. Seperti yang kita laksanakan setiap pagi, membudayakan literasi, apakah itu membaca buku, menyaringkan atau mengintikan dari bacaan. Kemudian mengajarkan anak kita untuk cinta kebersihan akan lingkungan. Itu pun sudah kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Itu salah satu bentuk budaya positif yang ada di sekolah. Kemudian kejujuran, bagaimana kita mengajarkan anak kita supaya berkata jujur, berbuat jujur. Kemudian religius dengan adanya kegiatan keagamaan, mengadakan sholat berjamaah, peringatan hari besar Islam, dan kegiatan-kegiatan keagamaan lainnya. Kemudian kepedulian, adanya rasa peduli terhadap sesama, baik itu sesama teman, terhadap guru, maupun semua warga sekolah. Sesuai dengan yang saya sampaikan tadi, bahwasannya untuk menciptakan budaya positif itu diawali dulu dengan kontrol. Itu yang dipaparkan adalah teori kontrol menurut William Glasser. Untuk teori kontrol ini, untuk sebelum saya jelaskan tentang yang 4 poin, saya meminta dulu Bapak dan Ibu secara berpasangan untuk mengepalkan satu tangan di atas seperti ini. Berpasangan, dan satu tangan yang lainnya itu tidak dikepal. Aturan mainnya seperti ini. Anggap di tangan kanan Bapak Ibu itu adalah sesuatu barang yang sangat berharga. Ibu tidak ingin barang tersebut diambil orang lain dengan pasangannya. Ini saya contohkan misalnya Bu Ika dengan Ibu Atita berpasangan. Ini kita cobakan dulu, namanya permainannya buka tutup. Jadi Bu Ika menutup tangan dan Ibu Atita nanti berusaha untuk membuka kepalan tangan Bu Ika. Boleh dengan rayuan, boleh dengan bujukan, boleh dengan cara apa saja. Kemudian Ibu Ika seperti ini, Ibu Ika bertahan. Bagaimana bisa barang berharga punya Bu Ika ini tidak diketahui oleh orang lain. Jadi kita cobakan simulasinya dalam 30 detik. Silakan Bapak Ibu berpasangan. Ibu Ika mengepalkan tangannya dan Ibu Atita mencoba membuka kepalan tangan dari Ibu. Coba Bapak Ibu, saya mohon dicobakan. Lamona. Ya, terima kasih Bapak Ibu semuanya. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Dari kegiatan sederhana yang kita lakukan tadi, saya mohon minta pendapat pada Bapak Ibu. Kira-kira apa makna dari permainan yang sudah kita laksanakan sebentar ini? Ada satu orang yang berusaha menutup, ada satu orang yang berusaha membuka. Walaupun yang menutup sekeras hati bertahan dengan pilihannya, yang membuka juga sekeras hati membuka tangan teman yang tadi. Kira-kira dari yang kita cobakan tadi, apa makna
atau pembelajaran yang kita dapat dari permainan kita tadi. Saya minta pendapatnya Bapak Ibu. Silakan untuk ya, terima kasih buat. Yang pertama, adanya keinginan tahu kita terhadap apa yang disembunyikan oleh teman. Yang kedua, adanya usaha untuk keinginan kita untuk mencapai keinginan kita itu dengan berbagai cara, dengan rayuan, dengan bujukan, ya sesuai juga dengan bahasa Indonesia itu ya. Seperti itu. Ya, terima kasih buat Tita atas pendapatnya yang sangat luar biasa. Ada lagi Bapak Ibu yang ingin menambahkan pendapatnya tentang kegiatan yang sudah kita laksanakan tadi? Karena hal tersebut berhubungan dengan cara kita untuk mengontrol siswa, cara kita untuk menghadapi siswa. Mungkin ada lagi Bapak Ibu berpendapat yang lain, dipersilakan. Ada Bapak Ibu? Ya, silakan. Tak betul, tak salah ya. Dari yang satu berkeras hati tidak mau membuka, berarti yang berkeras hati yang tidak membuka ini tidak mau menerima kemajuan. Sementara yang ingin membuka itu ingin memberikan perkembangan atau kemajuan. Yang satu tidak mau menerima kemajuan. Terima kasih. Terima kasih Bu atas pendapatnya yang luar biasa. Baiklah, di sini saya akan mencoba menjelaskan tentang teori kontrol menurut William Glasser. Apa yang kita cobakan tadi itu adalah salah satu bentuk ilustrasi kita terhadap anak kita. Di situ dikatakan ada miskonsepsi namanya. Miskonsepsi itu artinya konsep yang tidak sesuai. Kita beranggapan bahwa guru itu mengontrol murid. Kita bisa mengontrol murid. Tapi kenyataannya kita tidak bisa mengontrol siapapun. Contohnya yang tadi. Dengan sekuat hati kita mempertahankan. Begitulah murid kita. Sekuat hati dia dengan prinsipnya. Mau kita kecuali misalnya Ika mau membuka tangannya atas bujukan Ibu Atita. Berarti Ika mengizinkan Ibu Atita untuk mengontrol dirinya. Begitulah anak murid kita. Jadi ada miskonsepsi di sini bahwa ilusi guru mengontrol murid itu bahwasanya kita sebagai manusia tidak bisa mengontrol orang lain kecuali orang tersebut mengizinkan kita untuk mengontrol dirinya. Lalu bagaimana Bu Eka dengan anak-anak kita yang mau diajak sholat? Berarti dia mengizinkan kita untuk mengontrol dirinya. Bagaimana dengan anak-anak kita yang lari ke belakang ketika jadwal sholat? Berarti dia tidak mengizinkan kita untuk mengontrol dirinya. Itu secara teori. Yang kedua, ilusi semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Ini masih berhubungan dengan yang tadi. Apa contoh penguatan positifnya? Ika berhasil dibujuk misalnya dengan Ibu Atita dengan berbagai macam rayuan sehingga Ika mau membuka tangannya. Berarti penguatan positif itu sudah termasuk kepada kontrol. Dia tidak menolak terhadap kebaikan-kebaikan kita ajak. Yang ketiga, kritik membuat orang merasa bersalah dan menguatkan karakter. Belum tentu anak yang kita kritik itu dia akan menerima seluruh kritikan kita. Bisa jadi apa yang kita ucapkan membuat dia merasa rendah diri. Wah angjolek. Sementara hal yang ingin kita capai bukan seperti itu. Kita ingin menerapkan budaya positif. Dan satu hal lagi, kesalahan kita, bukan kesalahan, mungkin kebiasaan kita, kita menguasa bahwa kita sebagai manusia ini memiliki hak untuk memaksa. Kita paksa untuk mengerjakan itu. Sebenarnya memaksa itu mempunyai efek yang tidak baik untuk jangka panjang. Bisa jadi dia melakukan secara terpaksa, efek dalam hatinya dia merasa dendam, merasa dengki, sehingga yang dia kerjakan itu bukan berasal dari keinginan hatinya, tapi karena ada paksaan dari pihak lain. Next.
Kemudian di sini menurut Ki Hajar Dewantara ada yang namanya disiplin positif itu untuk mencapai kemerdekaan dalam pendidikan. Kita saat ini menciptakan murid yang merdeka. Syarat utamanya adalah harus disiplin yang kuat. Disiplin dimaksud adalah disiplin yang memiliki motivasi internal. Jadi Bapak Ibu, kalau kita berbicara disiplin itu bukan berarti kaitannya dengan hukuman. Mungkin selama ini kalau anak kita, kamu tidak pakai sepatu hitam melanggar disiplin, kamu tidak pakai baju pramuka melanggar disiplin. Di sini yang dituju bukan mengedepankan hukuman atau sanksi. Disiplin yang ingin kita ciptakan adalah bagaimana keinginan itu datang dari dalam hatinya sendiri, sehingga intinya dia mempunyai motivasi internal. Artinya apa? Dia melakukan sesuatu bukan karena ingin dipuji, bukan karena ingin dihukum, atau bukan karena ingin mendapat sanjungan. Tapi dia melakukan sesuatu memang kesadaran internal, memang motivasi internal yang ada dalam dirinya. Contoh, kita sebagai guru misalnya, kita datang ke sekolah pagi hari itu tujuannya mungkin ada yang datang memang karena kewajiban. Tapi kalau kedatangan kita pagi hari hanya untuk mendapat pujian, atau hanya ingin mendapat sanjungan dari teman, atau ingin mendapat pujian dari kepala sekolah misalnya, berarti motivasi kita yang datang itu bukan motivasi internal. Itu belum bisa dikatakan disiplin. Disiplin itu lebih ke bagaimana kita mengontrol supaya kita bisa membangkitkan motivasi internal. Jadi apa yang kita lakukan itu atas kesadaran sendiri, bukan karena ada embel-embel atau imbalan yang ingin kita dapatkan. Di sini menurut Diane Gosser itu dalam bukunya Restructuring School Discipline ada 3 perilaku motivasi. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini adalah motivasi terendah. Mungkin ini kita dapat lihat dalam kehidupan sehari-hari. Kita contohkan mungkin anak-anak kita, dia membuat tugas baru hanya untuk supaya tidak dihukum. Dia baru membuat tugas supaya tidak kena hukuman dari kita. Sementara yang kita inginkan bukan seperti itu. Dia membuat tugas memang kesadaran dirinya untuk pembelajaran. Jadi kalau motivasi seperti itu adalah motivasi yang paling rendah. Kemudian untuk mendapatkan imbalan. Kalau untuk mendapatkan imbalan ini, dia melakukan sesuatu, ada efek yang ingin dia dapatkan di belakang. Misalnya, saya ingin bangun pagi supaya dapat hadiah misalnya. Berarti motivasi yang dilakukannya itu masih motivasi eksternal. Sementara disiplin yang kita inginkan adalah disiplin yang datang dari dalam dirinya, sehingga timbullah motivasi internalnya. Apapun yang dia lakukan, apapun yang dia kerjakan, bukan karena orang lain, tapi karena datang dari dalam dirinya sendiri, sehingga bisa menciptakan nanti yang kita inginkan, yaitu budaya positif. Hal itu nanti bisa kita mulai dari kelas. Nanti kita lanjutkan materinya dengan keyakinan kelas. Kemudian yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri. Jadi dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Kalau yang nomor 3 ini sudah termasuk kepada motivasi internal. Di sini bisa kita indikasi akan menjadi orang seperti apa apabila saya melakukannya. Jadi ketika kita melakukan bukan karena orang lain, bukan karena orang yang berada di luar kita, tapi kita melakukan berdasarkan motivasi atau memang keinginan dari diri kita sendiri. Maaf Bapak Ibu, sekarang kita lanjutkan dengan keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini termasuk materi baru juga buat saya yang saya dapatkan. Jadi saya ingin berbagi apa itu keyakinan kelas dan kenapa kita harus membuat keyakinan kelas. Karena menurut saya ini sangat penting, apalagi kita sebagai wali kelas. Kalau di SMP itu istilahnya kalau zaman dulu mungkin kontrak. Kira-kira sama enggak keyakinan kelas dengan peraturan kelas Bapak Ibu? Tidak. Kalau tidak, apa bedanya Bu?
setahu saya yang keyakinan kelas itu merupakan suatu kesepakatan di lokal yang kita ciptakan itu dengan siswa. Bukan kalau peraturan kelas berarti datangnya dari guru. Tapi kalau keyakinan kelas itu datangnya dari siswa, apakah nanti andaikan dia begini, terus nanti sanksinya apa? Andaikan dia melakukan ini, nanti bagaimana? Itu yang biasanya saya tahu yang keyakinan kelas itu. Ya, terima kasih Bu, jawabannya sangat luar biasa sekali. Jadi di sini keyakinan kelas itu kembali lagi kita ke disiplin tadi adalah untuk menimbulkan disiplin positif yang didasari dalam diri. Kemudian apa tujuannya? Untuk kelas yang mandiri guna menunjang pendidikan yang berorientasi pada profil pelajar Pancasila. Kenapa keyakinan kelas itu kita budayakan? Supaya kita bisa menciptakan lingkungan belajar yang nyaman. Seperti yang disampaikan oleh ibu kita tadi, bahwasanya kalau peraturan itu biasanya bersifat memaksa. Bersifat memaksa seperti yang sudah kita bilang tadi, bahwasanya kita manusia dewasa ini bukan untuk memaksa. Kalau kita memaksa, efeknya nanti tidak baik. Ada yang sakit hati, ada yang dendam, bahkan ada yang menimbulkan hal-hal yang tidak baik. Di sini untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila seperti yang sudah kita ketahui bersama, ada mandiri, berkebenekaan global, gotong royong, kreatif, beriman dan bertakwa, itu bisa kita wujudkan seandainya di dalam diri anak kita sudah ada yang namanya disiplin positif tadi. Seperti yang kita bahas, disiplin positif itu datangnya dari dalam diri. Dengan menciptakan keyakinan kelas, itu kita berharap hal-hal baik itu bisa ditampilkan atau bisa dilaksanakan oleh anak-anak kita sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Kalau kita membuat peraturan, misalnya seperti ini, apa contoh peraturan di kelas? Tidak boleh terlambat. Tidak boleh terlambat. Tidak boleh berisik. Tidak boleh tidak membuat tugas. Tidak boleh tidak membuat tugas. Jadi perbedaannya dengan peraturan dengan keyakinan kelas itu, kalau peraturan itu kalimatnya biasanya kalimat perintah atau kalimat negatif. Diawali dengan tidak gitu ya. Tapi kalau keyakinan kelas itu diawali dengan dibuat dengan kalimat positif. Misalnya kita melarang anak jangan makan dan minum selama belajar, gitu ya. Bagaimana cara menjadikannya menjadi kalimat positif? Kira-kira kalimatnya apa Bapak Ibu? Kita tidak menginginkan anak itu makan dan minum saat belajar. Biasanya kita buat peraturan tidak boleh makan dan minum selama belajar. Itu kan perintah, itu kan peraturan. Bagaimana dia kita jadikan menjadi budaya yang positif? Kira-kira kalimatnya seperti apa? Berusaha untuk tidak makan dan minum sedang belajar. Iya, kita di sini menghindari kalimat negatif. Bukan minum sewaktu jam istirahat ya. Apa Bu Vidya? Makan minum sewaktu jam istirahat. Iya, mungkin itu kalimatnya lebih pantas. Makan dan minum di saat istirahat. Jadi keyakinan kelas perbedaannya dengan peraturan, di sini kita menghindari kalimat-kalimat negatif sehingga efek yang ditimbulkan pun kita harapkan sesuai dengan keyakinan yang sudah kita buat. Coba di next dulu Bu Ayu. Ini kita contohkan cara membuat keyakinan kelas. Saya sudah mencobakan, cuma lupa dokumentasi, tapi masih dalam tahap awal. Kemarin dicobakan di kelas 91, memang untuk membuat anak berbicara itu sulit. Jadi triknya, karena anak susah untuk mengungkapkan idenya, kita bagikan kertas. Kemudian ditulis apa-apa saja keinginan Ananda tentang kelas kita. Intinya begini, supaya guru yang mengajar di kelas kamu itu nyaman, supaya guru itu bisa sayang sama kamu, kira-kira apa yang akan kamu kerjakan. Begitu trik yang sudah dibuat, tapi tidak tahu pelaksanaannya apakah berhasil atau tidak. Yang jelas kita sudah mencoba. Karena apa? Berhasil atau tidaknya nanti namanya juga kita sedang berproses. Yang pertama, guru meminta
meminta semua murid untuk menuliskan apa saja aturan yang perlu disepakati di kelas. Contoh, tadi kita sudah menyebutkan, biarlah mereka dulu membuat tidak boleh makan dan minum, tidak boleh datang terlambat, tidak boleh meribut, tidak boleh mengganggu teman, dan yang paling saya tekankan saat itu adalah tidak boleh keluar pada saat jam pelajaran. Itu semuanya kita kumpulkan masih dalam bentuk kalimat negatif. Masih ada kata tidaknya. Kemudian semua usulan murid kita tulis. Mungkin kita tulis di depan. Setelah kita tulis, kita rangkum semua keinginan anak-anak kita, apa yang mereka inginkan. Kemudian disepakatilah kalimatnya menjadi kalimat positif yang tadi. Contoh yang sudah kita berikan. Tidak boleh makan dan minum di kelas. Makan dan minum di saat istirahat. Tidak boleh meribut, menjaga ketertiban kelas. Tidak boleh keluar pada saat jam pelajaran, menunggu guru di kelas. Jadi kita usahakan untuk menghilangkan kata-kata tidak, sehingga kita akan berusaha untuk menciptakan budaya yang positif. Jadi bagaimana anak-anak kita bisa melaksanakan dari keyakinan atau dari kesepakatan. Awal dari keyakinan kelas itu adalah kesepakatan kita bersama. Kita membuat kesepakatan dulu, setelah itu kesepakatan yang kita buat itu kita jadikan menjadi sebuah keyakinan. Itu mengenai keyakinan kelas. Kemudian selanjutnya ada tentang kebutuhan dasar manusia. Kita, murid-murid kita semuanya itu adalah manusia. Hanya saja yang membedakan adalah perbedaan usia antara kita dan murid kita. Seperti yang sudah Bapak Ibu lihat bahwa setiap manusia itu mempunyai kebutuhan dasar yang harus dipenuhi. Bagaimana kalau seandainya kebutuhan dasar dari manusia itu tidak terpenuhi? Kira-kira apa yang terjadi Bapak Ibu? Seandainya dari 5 kebutuhan dasar yang ada di depan, kita butuh untuk bertahan hidup. Jadi kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Yang pertama, kebutuhan bertahan hidup, kebutuhan sayang dan rasa diterima, ada kebebasan, ada kesenangan, dan ada penguasaan. Dari 5 kebutuhan itu, seandainya salah satu tidak terpenuhi, maka itulah yang kita nikmati sekarang di sekolah. Contoh, iya betul sekali Bu Vidya. Banyak dari anak-anak kita yang melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan yang seharusnya. Mereka melakukan kejahatan kepada temannya, mungkin ada yang meminta uang kepada temannya. Itu salah satu efek dari kebutuhan mereka yang tidak terpenuhi di rumah. Contoh, ada seorang anak yang suka meminta uang pada temannya. Ternyata setelah ditelusuri, apa kebutuhan dasarnya yang tidak terpenuhi? Dia tidak punya uang untuk bertahan hidup. Makanya pelampiasannya adalah kita yang menerima di sekolah. Ada kebutuhan, kita pun datang ke sekolah itu karena adanya kebutuhan dasar kita sebagai manusia. Betul tidak Bapak Ibu? Betul. Kebutuhan dasar apa yang kita cari di sini? Yang pasti yang pertama kebutuhan kita untuk bertahan hidup. Kita butuh makan, kita butuh tempat tinggal. Bagaimana cara kita bisa mendapatkan makan? Beginilah kita bekerja untuk mendapatkan kebutuhan kita. Kemudian kasih sayang. Sama halnya dengan kita, anak-anak kita juga butuh kasih sayang. Kenapa dia bermasalah? Mungkin kasih sayangnya di rumah tidak terpenuhi. Mungkin dia di rumah tidak ada rasa tidak diterima. Setiap apa yang disampaikan oleh anak kepada orang tua selalu ditolak, sehingga pelampiasannya apa? Dia melakukannya di sekolah. Dia melampiaskan ketidakcukupan kebutuhannya di rumah di sekolah. Karena lingkungannya salah satu lingkungan dia dalam berkehidupan sehari-hari itu adalah ada di sekolah. Kemudian kebebasan dalam memilih. Dia mungkin setiap kita itu ingin bebas dalam memilih hal apa saja dalam kehidupan kita. Kemudian kebutuhan akan kesenangan. Kita juga butuh bersenang-senang dari segala kekompletan hidup kita. Begitu juga dengan anak kita. Mereka butuh kesenangan, mereka butuh dihargai, mereka butuh kasih sayang dan butuh penguasaan.
Penguasaan di sini bukan berarti kita semena-mena terhadap mereka, tidak. Tapi di sini lebih ditekankan pada untuk merasa dihargai. Kita menghargai posisi dia sebagai anak. Sehingga kalau kita mampu memenuhi kebutuhan dasar manusia ini, mungkin disiplin positif atau budaya positif yang kita inginkan itu bisa kita capai. Kenapa anak-anak kita mungkin sama-sama kita rasakan ada yang melakukan tindakan yang seharusnya tidak pantas. Ada yang suka mengambil makanan temannya kali, itu salah satunya dia kebutuhan dasarnya sebagai manusia tidak dapat dipenuhi. Kemudian di sini ada yang berkaitan untuk pembentukan budaya positif. Seperti yang sudah kita jelaskan tadi, bahwa budaya positif itu lebih kepada kontrol. Kalau kontrol kita sebagai guru, kemudian budaya positif itu juga diciptakan melalui adanya motivasi internal. Jadi apa yang kita lakukan itu bukan karena ingin mendapat pujian, bukan karena ingin mendapat sanjungan, tapi memang dari keinginan kita. Jadi sebagai guru ada 5 posisi kontrol kita. Yang pertama penghukum, yang kedua pembuat orang merasa bersalah, yang ketiga teman, yang keempat monitor, yang kelima manajer. Kira-kira menurut Bapak Ibu posisi mana yang paling bagus dari kelima posisi itu? Posisi manajer. Kenapa posisi manajer? Bisa jadi pengawas. Ya, betul ya. Bisa Ya, silakan. Menurut saya, jika guru menempatkan dirinya sebagai posisi manajer, guru bisa bertindak juga sebagai monitor, teman, karena manajer kan memanage siswa itu sendiri gitu. Jadi peran guru lebih banyak di manajer. Ya, terima kasih Bu Pidia, jawaban yang sangat luar biasa sekali. Kira-kira dari 5 posisi kontrol itu memang manajer yang paling bagus. Kalau kita sekarang, ini secara real ya, posisi mana yang paling sering kita lakukan? Contoh, ketika anak kita datang terlambat, maka apa yang kita lakukan? Kita menghukum. Kita hukum mungkin seperti yang sama-sama kita laksanakan ya. Anak kita terlambat, tapi kita hukum misalnya menyapu. Apakah hukuman yang kita berikan sinkron dengan yang dia alami? Tidak. Berarti di sini posisi manajer, memanage, mengatur itu posisi yang paling baik untuk kita sebagai seorang guru. Kalau posisi posisi penghukum, menghukum anak. Apapun kesalahan anak itu kita hukum. Nanti kita tayangkan videonya. Tunggu. Kemudian pembuat orang merasa bersalah. Misalnya ada anak terlambat. Atau kita menasihati anak, membuat anak merasa bersalah. Kamu kok seperti itu? Apa enggak kasihan sama ibu? Gara-gara kamu menjadi seperti ini, gitu kan? Jadi supaya lebih jelasnya mungkin kita lihat visualnya atau kita lihat gambar videonya berikut. Sama-sama kita dengar Bapak Ibu. Seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Gosson dan contoh penerapannya. Posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat merasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer.
Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Ya, kalau kita ada Nabil, itu ada Naren. Nabil. Pause dulu kak. Nabil. Sini kamu. Selamat pagi Bu. Terlambat. Sopan selamat. Kamu deh pasti terlambat. Maaf Bu. Alasan kamu apa lagi? Pasola. Kak Enja. Tidak terlambat. Terus oke ini. Malas sekalian kamu jadi anak. Saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Asli saya. 3 tahun. Kamu keliling lapangan Nabil basket 3 tahun. 2 kali. Yang basket, harus ke lapangan basket Bu. Kenapa? Kamu melawan ibu. Anu nih. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat masih berani jawab pula. Sekarang keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Entah berbeda. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa
suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru absennya, sehingga di lain waktu, bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Pemilihan. Bos cuma tahu lah itu monitor. Naren, Aduh. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Aduh, jadinya. Ibu tuh kan ya. Dia bikin. Naren! Aduh. Bajunya ketemu buka tiap hari. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik, Naren. Terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer.
Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Jadi Bapak Ibu, mungkin dari tayangan yang sudah kita lihat tadi, itu tidak jauh berbeda dengan apa yang kita alami setiap pagi di sekolah. Setiap hari kita mengalami ada anak kita yang terlambat. Kalau berdasarkan video tadi, kira-kira kita masih di posisi mana Bapak Ibu? Pasti di posisi 1. Mungkin ada yang sampai 2, 3 atau bahkan 4. Kadang kita berpikir, apakah dengan seperti itu bisa merubah perilaku anak kita? Kalau kita masih bertahan di posisi 1, berarti kita masih menerapkan hukuman. Di sini yang kita tuju adalah bagaimana anak itu bisa mendisiplinkan dirinya secara disiplin positif. Jadi dia mengatur dirinya bukan karena orang lain, tapi memang keinginan dari dirinya. Seperti yang sudah kita lihat tadi, seorang anak yang datang terlambat, itu ditanya dulu apa penyebabnya. Ternyata di kasus yang kelima sebagai yang manajer, itu anak sudah menjelaskan. Kalau di posisi manajer, kita berusaha untuk menyelesaikan solusi itu meminta kepada si anaknya bagaimana caranya. Bukan kita yang memberikan solusi, tapi dia berusaha untuk mencarikan solusi terhadap permasalahan yang dia hadapi. Kalau kita masih memposisikan diri kita sebagai penghukum, maka setiap hari kita akan selalu memberikan hukuman-hukuman yang tidak akan menimbulkan motivasi intrinsik bagi anak. Dia hanya mungkin anak itu sudah siap, biarlah saya terlambat, paling nanti juga disuruh menyiram bunga. Biarlah saya terlambat, paling nanti disuruh lari lapangan, disuruh hormat. Berarti kita belum berhasil untuk mendisiplinkan anak. Bagaimana disiplin positif itu bisa terjadi, bisa kita capai, atau budaya positif itu mungkin kita awali dulu dari keyakinan kelas. Keyakinan kita di kelas kita jalankan, kalau memungkinkan nanti keyakinan sekolah. Kalau untuk mewujudkan keyakinan sekolah, tentu kita harus melibatkan banyak pihak. Kita melibatkan orang tua, komite, guru, dan anak. Karena apa? Yang kita buat adalah berupa keyakinan, bukan peraturan. Seperti yang sudah disebutkan tadi, kalau peraturan itu dia bersifat searah. Sementara kalau keyakinan itu adalah kesepakatan kita bersama yang kita ubah menjadi kalimat-kalimat positif, sehingga tidak ada lagi di situ yang berupa larangan, cuman berupa keinginan untuk menaati terhadap kesepakatan yang sudah kita laksanakan. Next, kemudian ada yang terakhir itu tentang ada namanya segitiga restitusi. Mungkin ini suatu materi yang penting bagi kita. Restitusi itu artinya proses menciptakan kondisi murid untuk memperbaiki kesalahan. Di sini kita sering menghadapi setiap hari bagaimana caranya kita menangani sebuah kasus. Bagaimana cara kita menyelesaikan masalah, mungkin bisa kita berpedoman kepada segitiga restitusi ini, agar tidak terjadi lagi yang namanya hukuman, agar tidak terjadi lagi yang namanya pelanggaran. Di situ ada 3 langkah dalam pelaksanaan restitusi. Yang pertama itu menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga menanyakan keyakinan. Untuk penjelasannya mungkin bisa kita baca melalui kasus berikut. Contohnya seperti ini Bapak Ibu. Pagi ini pembelajaran dilakukan di sekolah kami.
Ini contoh kasus dengan penyelesaian secara restitusi, bukan dengan hukuman atau dengan yang lainnya. Pagi ini pembelajaran dimulai dari sekolah kami. Anak-anak sudah berdatangan, kecuali si Randy yang belum kelihatan batang hidungnya. Jadi ada satu orang anak yang belum ada di kelas. Begitu pelajaran akan dimulai, Randy datang dengan kondisi berantakan. Maggie, temannya bertanya, mengapa dia berantakan? Namun Randy marah-marah dan menantang temannya itu hingga terlibat adu mulut. Hampir saja mereka berkelahi. Anak-anak yang takut memanggil saya yang kebetulan berada di ruang guru. Jadi si Randy itu terlambat, dia diejek oleh teman-temannya. Kemudian saya panggil kedua anak itu. Setelah saya tanya, ternyata si Randy yang terlambat tadi dia tidak suka dibilang berantakan dan sering terlambat. Randy tergesa-gesa berangkat ke sekolah hingga hatinya kalut. Akhirnya saya tawarkan ke Randy untuk melakukan restitusi. Restitusi tadi apa? Mencarikan solusi bagi anak. Di situ langkah yang pertama kita lakukan adalah, mungkin kalau kita sebagai penghukum, kita akan langsung memarahi Randy. Sudah datang terlambat, kamu marah pula, kan? Kalau kita memposisikan sebagai penghukum. Di sini kita menstabilkan identitas. Kita menanyai dulu kepada Randy. Kita panggil Randy ke tempat kita, bukan kita menghukumnya di depan orang ramai, tapi si Randy yang tadi bermasalah mungkin kita hadapkan secara berdua dengan kita, lalu kita tanya, menurut Randy, perbuatan yang Randy lakukan tadi itu benar atau salah? Kita tanya dulu. Mungkin dia akan menjawab, salah Bu. Kemudian kita katakan sama dia, untuk menstabilkan identitas tadi, setiap orang itu pasti pernah ada melakukan kesalahan. Setiap orang itu pasti tidak ada yang sempurna. Itu langkah pertama yang kita lakukan. Kemudian kita validasi tindakan yang salah. Kemudian kita tanya, setelah dia mengaku salah, Randy pasti punya alasan mengapa melakukan itu. Sekarang coba ceritakan pada ibu, apa alasannya? Jadi ketika anak kita datang terlambat, sebelum kita menghukum, yang pertama dulu kita tanya dulu, kira-kira kamu terlambat itu benar atau salah, atau keyakinan apa yang sudah kamu langgar? Setelah dia menjawab, baru kita tanyakan, kenapa kamu bisa terlambat? Apa alasannya? Setelah anak menjelaskan, baru yang terakhir kita menanyakan, seandainya kita sudah punya keyakinan sekolah, baru kita tanyakan. Di sini mungkin keyakinan kelas, mereka sudah membuat keyakinan kelas. Keyakinan kelas apa yang sudah kita sepakati? Mungkin sudah ada keyakinan dibuat di dalam kelasnya, datang tepat waktu. Berarti dia sudah tidak menjalankan salah satu keyakinan kelasnya. Kemudian apakah Randy meyakini keyakinan kelas kita? Jika Randy meyakini, apakah Randy bersedia memperbaikinya? Jika Randy memperbaikinya, berarti menunjukkan apa yang Randy sebenarnya. Berarti kalau di segitiga restitusi ini, mereka yang mencarikan solusi terhadap permasalahan yang mereka hadapi. Tentunya di sini kita membutuhkan antara guru dengan siswa itu melakukan restitusi ini, ya Pak, dengan sesuai dengan langkah-langkah yang sudah kita apakan tadi, kita jelaskan tadi. Kita tidak langsung memvonis anak, kamu selalu terlambat, kamu begitu. Kita tanyakan dulu, kenapa dia bisa terlambat? Kemudian apa alasannya bisa terlambat? Kemudian kita tanyakan lagi, kira-kira apa yang bisa kamu lakukan supaya kamu tidak terlambat? Sehingga dengan demikian, kalau dia berhasil untuk datang tidak terlambat, berarti dia sudah bisa memotivasi dirinya sendiri untuk tidak datang terlambat. Bu, bagaimana kalau kasusnya kita lebih berat dari ini? Apakah anak tidak boleh dimarah-marahi? Bukan tidak boleh dimarah-marahi, tapi dikonfirmasi. Kita menghadapi suatu kasus, ternyata kasus tersebut, jangankan mau restitusi, menanya saja kita sudah malas, itu misalnya. Kewajiban kita seorang guru, ini sesuai dengan materi yang saya dapatkan, kita hanya belajar untuk mencoba. Berhasil atau tidaknya nanti tergantung proses yang kita lakukan. Kita selalu mencoba supaya
dari tindakan-tindakan yang sudah kita lakukan dengan adanya restitusi, dengan adanya keyakinan kelas, dengan adanya disiplin positif, mudah-mudahan budaya positif yang kita inginkan di sekolah kita itu bisa tercapai. Budaya positif yang akan bermanfaat bagi semua warga sekolah. Kita lebih mengedepankan motivasi intrinsik. Jadi tidak melakukan sesuatu karena ingin dipuji atau tidak melakukan sesuatu karena hanya takut dihukum, tapi lebih kepada menghargai diri kita dengan cara menerapkan disiplin positif pada diri kita masing-masing. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada saat ini. Saya minta kepada Bapak Ibu kalau ada tanggapan atau penguatan supaya apa yang sudah saya sampaikan ini bisa lebih bermanfaat. Jadi bukan hanya saya di sini bukan sebagai narasumber, saya bukan orang yang punya kelebihan, tidak. Saya hanya mencoba berbagi ilmu yang sudah saya dapatkan di pendidikan calon guru penggerak angkatan 8 Kabupaten Tanah Datar. Jadi saya minta baik berupa pendapat, penguatan maupun masukan kepada saya tentang apa yang sudah saya sampaikan tadi. Saya minta pendapatnya kepada Bapak Ibu. Pada Bapak Rizky. Boleh pendapat, penguatan, saran, semuanya. Baik, terima kasih Bu Eka. Sekali lagi terima kasih telah menyampaikan kepada kami, mendiseminasikan kepada kami tentang terkait budaya positif di lingkungan sekolah. Sangat berkesan apa yang sudah Ibu sampaikan, terutama kami menyadari bahwasanya hal-hal yang terjadi terkait anak-anak kita itu semuanya beranjak dari tidak terpenuhinya kebutuhan dasarnya, apapun itu. Anak bertingkah, pada hakikatnya dia kekurangan perhatian, kekurangan kasih sayang. Anak memalak anak lainnya, pada hakikatnya dia kebutuhan bertahan hidupnya mungkin tidak terpenuhi di rumah, tidak makan pagi karena ibunya tidak memasak atau segala macam. Kemudian jajan juga tidak dikasih. Jadi sebenarnya Bapak dan Ibu, jika kita pahami apa yang sudah disampaikan Ibu Eka tadi, ketika kita menghadapi siswa, menghadapi peserta didik kita, ada hal yang perlu kita sadari, kita ingat kembali sebelum melontarkan perkataan atau ucapan, apa hal kebutuhan dasar dirinya yang tidak terpenuhi, itu sebenarnya esensinya kita tanyakan dengan cara-cara restitusi tadi. Itu yang kami pahami. Dalam segitiga restitusi yang disampaikan Bu Eka tadi, mungkin kita bisa melihat, kita memulai dari menstabilkan emosi. Itu apa tadi bahasanya Bu Eka? Menstabilkan identitas bahasanya di situ. Maksud dari menstabilkan identitas itu, kalau sederhananya yang kami pahami tadi Bu Eka, bahwasanya anak itu ketika bermasalah, mereka melakukan sebuah kasus, pasti emosinya tinggi. Maka sebelum kita masuk, maka harus kita stabilkan dulu identitasnya. Maksud stabilkan identitas adalah kita stabilkan emosinya. Kalau anak sedang emosi, kita tanyai, kita marahi apalagi, maka dia akan justru menyipak, melawan atau membangkang. Atau bahkan kalau bagi anak yang tidak berani melawan, dia akan diam saja, menggeleng, diam, atau mengatakan awak sebelum awak balik awak tidak terima lepas. Kenapa? Karena emosinya belum kita stabilkan. Bagaimana kita masuk untuk menstabilkannya? Maka kita kembalikan identitasnya. Contohnya dengan kita merendah. Semua orang biasa melakukan kesalahan. Apa dulu pernah juga melakukan itu biasanya. Maka dia akan turun emosinya, dia merasa segelombang dengan kita, sefrekuensi. Baru kita masuk ke memvalidasi tindakan yang dilakukan. Baru kita tanya, mengapa bakal aja niko? Dan selain sebagainya, memvalidasi apa penyebab dia melakukan kesalahan. Yang terakhir dari segitiga restitusi tadi, kita menanyakan keyakinannya. Menurut kamu, baiknya bagaimana? Bagaimana mengakhiri semua ini? Maka akan muncul ide-ide dari anak sendiri. Apakah dia akan minta maaf kepada temannya? Apakah dia akan mengganti alat sekolah yang dia rusak? Itu semua lahir dari diri anak setelah kita menanyakan keyakinannya.
keyakinan mana yang dilanggar, tanggung jawab Pak. Jadi Pak ini, ya Pak mengertinya Beko Pak. Jadi bukan kita yang menekannya, tapi itu sebagaimana disampaikan BK tadi, semuanya berasal dari intrinsik. Nah, tidak ada unsur dari luar. Itu yang kami pahami. Semoga apa-apa yang disampaikan Bu Eka tadi bermanfaat bagi kita di sekolah, di lingkungan kita. Terima kasih banyak Bu Eka. Terima kasih banyak Pak Rizky atas tanggapannya yang sangat luar biasa sekali. Memang begitulah keadaannya. Faktor kebutuhan itu sangat berpengaruh sekali terhadap apa yang kita hadapi di sekolah. Mungkin Bapak Ibu yang lain ada yang ingin menanggapi, satu orang lagi. Mungkin ada lagi? Oke, pas ya. Demikianlah diseminasi saya pada siang ini. Mudah-mudahan apa yang sudah saya sampaikan ini bermanfaat untuk kita semua, terutama untuk anak didik kita, karena sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, guru itu akan menuntun anak, bukan menuntut, tapi menuntun anak untuk mencapai kebahagiaan setinggi-tingginya. Ibaratkan, mungkin sama-sama sudah kita baca atau kita lihat, ibaratkan kita menanam padi, itu kita menuntun bagaimana padi kita itu untuk tumbuh dengan subur, bagaimana dia bisa berbuah dengan lebat, bukan mengharapkan kita tanam padi tapi yang tumbuh adalah jagung. Jadi terima kasih banyak Bapak Ibu atas waktu yang telah diberikan kepada saya. Mudah-mudahan dengan adanya diseminasi budaya positif ini, kita bisa menciptakan budaya positif yang sudah ada di sekolah kita, dan kita bisa menjadikan anak-anak kita anak-anak yang mempunyai disiplin positif. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.